البادئ علانية إن الله يعفو عنا وعن والدينا وعن أولادنا ومشايخنا وعن معلمينا وعن أهل الحقوق علينا وعن جميع المسلمين والمسلمات إن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلال وأن الله بجاه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن ويرزقنا القبول والإقبال والفوز برضا رب العالمين في الدين والدنيا الآخرة وأن الله يصلح العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويتوفانا عليه ويختم لنا ولكم بالحسنى ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وقراته وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى خصوصا معلم حسن الكتاب شيخ جلال الدين المحلي وشيخ جلال الدين السيوطي وأصولهما وفرهما ثم إلى روح أبي محمد طيب بن محمد أمي أجمعين شامين ثم إلى جدي محمد بن قاهين جدي وإلى روح شيخنا معلم عزم سبي عزم بنايدي منه ثم إلى روح حجي عبد السلام في حجي دار في حجي سعيما معلم أرشد بن حزم السلام في حجي دامن خوريبي حبيب نوفل بن محمد بن عقيل حبيب سالم بن حمد بن وصولهم ونصم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وجدادنا جداتنا أعمامنا عماتنا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شكر الله لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي. Apa baca ayat berapa sekarang? 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum. Wa ma ja'alna al-qiblata allati Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma wa la hawla ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرزق وصلاح الجسد والروح وتوبة النسوح واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد واهدي قلوبنا ونوّر بصارنا وصاحب بداننا سدد لساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم وصل وسلم وبارك عليه. يقول الله تعالى في القرآن وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه
wa in kanat lakabiratun illa 'alal ladzina hadallahu wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin nasi laraufur rahim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat iman, Islam, sehat, afiat, taufik, hidayah dan berbagai nikmat-nikmat lain. Juga nikmat dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahillazi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang menjadikan kita salah seorang daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika, dan demikianlah, dan demikian pula, kama hadainakum ilaih, sebagaimana kami berikan hidayah kepada kamu. Ja'alnakum, kami jadikan kalian ya ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ummatan wasatan, umat pertengahan. Bagaimana orang-orang Yahudi itu yang dijadikan sebagaimana kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Islam yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga dijadikan oleh Allah sebagai umat Muhammad yang pertengahan. Umat yang pertengahan. Khiyaran, adulan, maknanya umat pilihan. Dan yang sedang, gak terlalu duniawi kayak Nasrani. Ya, yang Nasrani, yang duniawi Nasrani ya. Kalau Yahudi akhirat, kalau kita tengah-tengah. Tapi tetap harus mengutamakan akhirat ketimbang dunia. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Tetap utamakan cari akhirat. Tapi bagianmu daripada dunia itu jangan kamu lupain. Ada hak juga. Ya. Nah, ketika kita hidup di dunia, mau tidak mau kita bergelut di dalam kehidupan dunia. Asal di dunia jangan panjang angan-angan. Nah, orang kalau panjang angan-angan itu menyebabkan dia lupa pada kematian. Panjang angan-angan lupa mati. Kalau udah lupa mati, apa yang terjadi? Keras. Hati jadi keras. Gak ingat akhirat. Gak bawa bekal sebanyak-banyaknya. Makanya sering kita diingatkan. Ya man bidunya hustaghal qad gharrahu tulul amal awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal. Ya man bidunya hustaghal. Ini speakernya ntar hidup, bukan suaranya. Suara mah normal nih. Cuman speakernya ntar hidup, ntar kabelnya kali ya. Iya ada yang kurang. Ya man bidunya istaghal, hei orang yang dengan sibuk dengan dunianya. Qad gharrahu tulul amal. Panjang angan-angan menipu kamu. Seolah-olah dia hidup punya di dunia enggak bakal mati. Jadi akhirnya yang dipikirin dunia, bagaimana di dunia dia punya harta yang banyak. Rumah nambah, bini nambah. Enggak berani tuh nomor 2 tuh, yang nomor 3. Pokoknya serba-serba. Tertipu dia dengan dunia.
sibuk. Qad gharrahu tulul amal. Awalam yazal fi ghaflatin. Maka kamu selalu lalai hatta dana minhul ajal. Sehingga ajal datang. Karena yang namanya ajal itu bukan kita yang dekatin, tapi ajal itu. Tahun demi tahun, bulan demi bulan, minggu demi minggu, hari demi hari, jam demi jam, menit demi menit, detik demi detik berlalu, berarti ajal semakin dekat. Ajal semakin dekat. Tinggal waktu umur kita pendek, ya, waktu kita abaikan, kita sia-siakan, amal kita teledor, taksir. Nah, inilah yang disebut, ya, sebagai tantangan rintangan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hanya orang-orang yang dipilih sama Allah dengan diberikan taufik, dia mampu tuh mengatasi ujian rintangan di dalam ibadah kepada Allah untuk, ya, menuju kepada puncak akhir, tujuan akhir, yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa atasin. Ya. Guru mulia kita Abi Umar, nggak ada waktu yang sia-sia. Nggak ada waktu yang terlewatkan, melainkan waktu itu dijadikan buat ibadah. Nggak dakwah, nggak ngajar baca Quran, wirid, zikir, ya. Atau di pesawat katanya, pesawat duduknya aja Quran. Kalau ketidur yang lain yang baca. Kalau dia bangun nanya lagi Quran. Ya nggak ada waktu yang kosong kayak kita, nggak. Kalau kita kan banyak kosongnya gitu, ngobrol, lihat HP gitu. Orang-orang yang dipilih oleh Allah. Yang model gitu masih ada juga yang celak-celak ya. Yang model seperti beliau ini masih ada yang nggak demen, masih ada. Apalagi kita. Awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal, sehingga ajal datang mendekat. Al mautu ya'ti baghtatan, mati datang dadakan. Nggak harus yang sakit mati duluan, yang sehat bisa jadi. Kam min sahihin mata min ghairi illatin, berapa banyak orang yang sehat mati tanpa ada penyakit. Berapa banyak orang sehat tiba-tiba mati. Wa kam min ilalin asyahinan minad dahr, berapa banyak orang yang sehat yang sakit tapi hidup terus, nggak mokat-mokat. Darahnya udah pegel, anaknya udah pegel, kan bapak gue mati. Alhamdulillah. Capek ngurusin dia. Padahal surganya dia tuh. Surganya dia berkhidmah kepada orang tuanya tuh. Hampir orang tua meninggal dunia, jadi wali tuh dia. Jadi wali. Nabi Sulaiman alaihissalam disuruh sama Allah, ya Sulaiman, kau pergi ke pesisir pantai, kau akan mendapatkan satu keajaiban. Berangkat Nabi Sulaiman ke tepi pantai. Lalu tepi pantai dicari mana keajaiban yang Allah ingin tunjukkan. Akhirnya jin ibrit disuruh nyilam ke dalam lautan. Sampai di kedalaman sekian ribu dah, kita anggap gitu. Sekian ratus balik ibrit gak bawa hasil. Akhirnya ibrit yang lain disuruh lagi, lebih dalam lagi, enggak ketemu juga. Baru Asif bin Barkhiyah, yang orang soleh, yang pindahin singgasana Ratu Balkis sebelum Nabi Sulaiman kedipin mate. Kedipin mate udah ada tuh. Menyilam Asif bin Barkhiyah lebih dalam daripada
Ibrit, lalu naik bawa kubah putih, ada 4 pintu. Pintunya itu ada mengatakan dari jamrud, hijau, zabarzud, pokoknya dari batu-batu yang indah. 4 pintu itu semuanya terbuka, adanya di dalam dasar lautan. Pintunya kebuka, tapi air secuil pun nggak ada yang masuk. Dijaga sama Allah. Lalu ditaruh kubah itu ma'asib. Masuklah Nabi Sulaiman ke dalam. Dia lihat ada seorang pemuda gagah, ganteng, cakep, nggak ada uban di rambutnya sedikit pun. Lagi sedang ibadah. Kelar ibadah, Nabi Sulaiman, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dialog. Kenapa kau berada dalam kubah dan di dasar lautan? Saya pengen tahu, betul. Saya ini punya 2 orang tua, ayah ibu. 70 tahun saya mengabdi kepada ayah ibu saya. Kalau nggak khilaf nih, ibu saya lumpuh, bapak saya buta, gitu ya. Jadi yang satu buta, yang satu lumpuh. Saya urusin dua-duanya. Hampir ibu meninggal, hampir bapak meninggal. Ibu saking redoknya sama saya, doain, ya Allah, berilah panjangkanlah umur anak saya dalam taat kepadamu, ya Allah. Sang bapak saking redoknya doain juga, ya Allah, ya, jadikanlah anakku itu berkhidmah kepadamu di satu tempat yang tidak mampu disentuh iblis, setan. Jadi setan nggak bisa ganggu. Sehingga khusyuk sepanjang hidupnya ibadah. Kedua-duanya meninggal. Lalu ketika aku lagi sedang di pesisir pantai, tiba-tiba aku lihat ada kubah nih. Aku masuk ke dalam, mau lihat kubah. Tuh kubah tahu-tahu dibawa malaikat ke dasar lautan. Jadi aku berada di kubah ini yang tadinya ada Allah siapin untuk menjawab doanya orang tuanya yang dia berkhidmat selama 70 tahun. Maka di dalam kubah itu aku beribadah kepada Allah dalam dasar lautan. Lalu kalau kamu lapar bagaimana? Dibawain makanan katanya. Yang bawain ya malaikat, nggak sembarangan. Makanannya kuning tuh sebesar kepala manusia. Warnanya kuning sebesar kepala manusia. Kalau saya makan, maka hilanglah lapar saya, haus saya, ya, rasa takut hilang, kedinginan hilang, kepanasan hilang, ngantuk hilang, rasa mencekam hilang, males hilang. Makanan surga itu dimakan, pokoknya semua yang jelek-jelek hilang. Malas hilang, yang ada rajin ibadah. Lapar hilang, haus hilang, rasa takut hilang. Jadi sendirian dalam dasar lautan itu dihilangin sama Allah. Jadi yang aku dapatkan ketenangan aja, ibadah kepada Allah. Udah berapa lama? Kalau nggak salah semenjak zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau dibuka kalender berapa tahun tuh? 1500 tahun apa 2500 tahun. Jaraknya antara Nabi Sulaiman dengan saya khilaf di situ tuh. Pokoknya ribuan tahun. Lalu ribuan tahun tuh pemuda dalam keadaan tetap muda, gagah ibadah, nggak ada uban secuil pun di rambutnya. Ya. Itu lantaran apa itu? Baktinya sama orang tua. Saya cerita tadi karena ada orang yang kalau orang tuanya sakit dia nggak sabar ya.
Padahal sakit belum tentu dia meninggal. Kadang-kadang anak yang duluan mati, yang sehat. Maknya sumpahin yang mati. Gimana? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada, agar kalian menjadi saksi 'alan nas yaumal qiyamah, pada hari kiamat jadi saksi buat manusia. Anna rusulahum balagathum, bahwasanya para rasul mereka sudah sampaikan risalah kepada mereka. Umat Nabi Muhammad tuh yang nanti jadi saksi. Kita jadi saksi tuh semua umat. Betul ya Rabb, Nabi Allah Sulaiman sampaikan risalah kepadamu, risalahmu kepada umatnya. Nabi Musa, Nabi Isa, itu jadi saksi syuhada. Nabi Allah Hud dan segala macam. Para rasul yang sudah menyampaikan risalahnya kepada umatnya, kita yang jadi saksi itu. Mengatakan kepada Allah. Walaupun kita enggak hidup di zaman mereka, tapi kan berdasarkan dalil-dalil yang kita temukan dalam Quran, keterangan yang kita temukan dalam Quran dan hadis. Nggak mungkin yang namanya Rasul khianat. Nggak mungkin yang namanya Rasul menyembunyikan risalah. Wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Dan Rasul adalah Rasul atas kalian menjadi saksi. Ai balagakum, bahwasanya Rasul telah menyampaikan kepada kalian. Kita jadi saksi Allah bahwasanya para rasul sudah sampaikan risalah kepada umatnya. Nabi Muhammad menjadi saksi buat kita bahwa beliau sudah sampaikan risalahnya kepada kita. Nabi kita Muhammad. Wa ma ja'alnal kiblat, dan tiadalah kami jadikan kiblat, sayyarnal kiblata laka, bagimu, al-an jihad, ya, jihad yang sekarang nih Ka'bah. Tiadalah kami jadikan kiblat kalian yang sekarang bagimu, allati kunta 'alaiha, yang mana yang sebelumnya atasnya, awalan wahiyal ka'batu, wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli ilaiha, Nabi salat dulu ngadep Ka'bah. Falamma hajara, tatkala hijrah, amara bistiqbali baitil muqaddas, waktu hijrah ke Madinah, Nabi sholatnya ngadep Baitul Maqdis atas perintah Allah. Tadi di Mekah, ya, apa-apa ngadepnya Ka'bah. Beliau beribadah di Gua Hira, berpegangan kepada syariat Nabi Allah Ibrahim, ngadepnya ke Ka'bah. Emang belum ada perintah sholat saat itu, tapi Nabi udah ibadah dengan syariat kakeknya Nabi Ibrahim. Syariat. Kata Rasulullah, Nabi Ibrahim itu aku lihat bentuk wajahnya, fisiknya persis seperti aku. Agak mirip katanya. Cuman Nabi lebih sempurna lagi. Di antara cucunya itu yang ngambil hampir mirip Nabi Ibrahim itu Nabi kita Muhammad. Tapi lebih ganteng, lebih cakep karena nurnya lebih. 50% sendirian tuh. Ketampanan, keelokan, keindahan di dunia ini 50% sendirian buat Nabi Muhammad. Gak ada yang bisa ngalahin. Nabi Yusuf baru 25 ya. 25%. Yang 25-nya kita nih rame-rame. Bumi, langit semuanya. Pantas muka kita ya ala kadarnya gini. Bilang ganteng kagak, jelek kagak. Rasulullah mah cakep. Enggak jangkung, enggak pendek Rasulullah. Enggak jangkung, jangkung kan jelek juga. Orang jangkung jelek kan? Enggak jangkung, kagak pendek, sedang. Tapi kalau duduk, orang tinggi kayak apa nggak bisa ngalahin tingginya Rasulullah. Mana yang tegap Rasulullah. Dadanya bidang, dada mepotot rata. Pakai kita nih, nggak rata, yang begitu. Rasulullah dadanya bidang.
Antara dada dan perut rata. Dia punya pundak kokoh, bahunya kokoh, pundaknya kuat. Hah? Gak tipis, ya enggak. Tapi nggak gendut, badannya tegak. Nabi kita Muhammad. Hidungnya mancung, cekung, bukan bengkok. Mancung tapi ada cekungnya. Dari cekungnya itu keluar cahaya nur. Kalau orang nggak perhatiin, dia sangka hidung Rasulullah bengkok, padahal bukan bengkok, cekung. Ada cekungan di tengahnya, panjang gitu. Giginya, gigi serinya itu agak renggang-renggang. Agak renggang, nggak rapet, agak renggang-renggang. Hingga kalau beliau berbicara kelihatan ada nur yang keluar dari sela-sela gigi serinya itu yang renggang-renggang. Ada cahaya yang keluar. Ya. Alisnya panjang tapi nggak nyatu. Rambutnya ikel. Ikel itu bukan keribu, ikal. Ya, nggak lurus, nggak keriting keribu, ikal. Ada yang mengatakan kalau tergurai sampai cuping panjangnya, ada yang bilang sampai bahu. Ya. Dia punya pundak kokoh, bersih, ibarat perak katanya. Matanya jeli, tahu mata jeli? Hitamnya banyak, jadi jeli. Hah? Ya, matanya jeli. Mulutnya lebar, nggak kecil gini, agak lebar. Nabi kita Muhammad SAW. Dia punya tangan gagah, sendi-sendinya ada kasar-kasar gitu, panjang. Dia punya telapak tangan tebal, jarinya panjang-panjang, ininya tebal, menunjukkan gagahnya bagus. Kakinya begitu juga, betisnya kuat. Ya, tulangnya tulang-tulang kasar tapi cakep. Dia punya telapak kaki tebal dan di tengahnya cekung. Jadi kalau beliau berjalan naplak, ini cekungannya nggak kena tanah. Kalau berjalan tegap seperti orang jalan turun. Nabi kita Muhammad SAW. Nah baru di belakangnya itu di antara dua pundaknya, dua bahunya itu tengah-tengah ada namanya tanda nubuwah, tanda kenabian. Ya. Besarnya seperti telur merpati, kayak daging potong daging tapi kayak telur, bukan tompel, bukan. Jangan bilang tompel, ada nubuwah. Ya. Nabi kita Muhammad hingga Urwah As-Sagafi masalah itu sebelum masuk Islam masih musyrik. Ketika perjanjian Hudaybiyah kan beliau yang dikirim untuk menemui Nabi kita Muhammad SAW dalam perjanjian Hudaybiyah. Gimana dilihat tuh keadaan itu sehingga dilaporkan kepada kawan-kawan yang masih kafir. Saya nggak pernah melihat seorang pemimpin dari mulai kaisar sampai raja di belahan dunia ini yang diagungkan seperti Muhammad. Gak ada tuh pemimpin yang seperti beliau. Ya. Kalau beliau buang dahak, itu sahabat pengikutnya pada nadain, berebutan nadain dahaknya. Kira-kira kalau ente belude, murid ente tadain gak gitu? Nabi bukan hanya ludah dahaknya. Lalu bukan hanya ditampung kata beliau, diusap ke seluruh tubuhnya.
apalagi air wudhu nih, apalagi air. Perintahnya dipatuhi. Kalau beliau bicara didengarkan. Nggak ada yang mampu menatap mata beliau lama, nggak ada. Jadi kalau bicara sama Rasulullah nggak ada yang bisa natap. Dikit lagi bulan Maulid ya. Biar kenal Nabi Muhammad dikit-dikit. Akhlaknya kita kenal, bentuk tubuhnya kenal, cara jalannya tahu, wajahnya nur ya. Jadi Rasul di waktu sebelum ke Madinah ngadep Ka'bah. Waktu di Madinah, di Mekah, waktu di Madinah beliau disuruh oleh Allah ngadep Baitul Maqdis. Perintahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ntar hilangnya. Ta'allupan lil Yahudi, karena istilahnya untuk melunakkan Yahudi. Yahudi kan kiblatnya Baitul Maqdis. Jadi Allah suruh udah ngikut toleransi, jangan ke Ka'bah dulu tapi ke Baitul Maqdis. Ta'alluq. Cuman Nabi tetap pengennya ke Ka'bah. Pengennya fasalla ilahi sittatan aw sab'ata asyara. Lalu Nabi sholat menghadap Baitul Maqdis itu 6 atau 17 syahran. 6 atau 17 bulan. Lama juga. Tahun lebih ya. Tahun 4 bulan. Summa huwila, kemudian baru dipalingin. Setelah 17 bulan baru Allah perintahkan ngadep Ka'bah. Karena Allah Maha tahu hati Nabi Muhammad. Dan Nabi pengennya dengan kiblat yang diredoi, yang disenangi, yaitu Ka'bah. Nanti ada ayatnya. Illa liya'lama may yattabi'ur rasul, kesemuanya itu tiadalah kesemuanya itu melainkan untuk mengetahui, agar Allah mengetahui may yattabi'ur rasul, siapa yang terus mengikuti Rasul, mimma yanqalibu ala aqibahi, dan yang berpaling dari Rasul. Ya. Jadi wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasul mimman yanqalibu 'ala aqibai. Tujuannya Allah begitu. Diperintahkan menghadap Baitul Maqdis setelah sebelumnya waktu di Mekah ngadap Ka'bah. Allah pengen tahu yang terus ngikutin Nabi sama yang membelot siapa nih. Karena urusan kiblat aja ada banyak orang yang membelot akhirnya, terpengaruh sama ejekan Yahudi. Muhammad dicela-cela agama kita, kiblat kita diikutin gitu. Ntar waktu disuruh lagi ngadep ke Ka'bah lalu pindah ke Ka'bah, ada lagi omongan pelin-pelan orang, tar Ka'bah, tar Baitul Maqdis, tar ke Ka'bah lagi. Ngaco gitu. Ini kalau iman tipis akhirnya ngebelot. Ayarji'u ilal kufri syakkan fid din. Jadi Allah pengen tahu siapa yang tetap mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Ayarji' ilal kufri, kembali kufur karena ragu terhadap agama. Wa dhannan anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
fi hiratin min amrihi, dan dia menyangka bahwa Nabi kebingungan dalam urusannya, dalam Nabi bingung nih, pelan udah dah tinggalin aja. Ada yang begitu, karena Allah pengen tahu, walaupun semuanya udah dalam ilmunya Allah. Ya bukannya Allah pengen lihat dulu supaya tahu, enggak, udah dalam ilmunya Allah. Cuman kan dalam kenyataan supaya Allah beritahu kepada kita. Ya. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Dan sesungguhnya urusan kiblat ini urusan yang besar. Ya. Dan sesungguhnya adalah urusan berpindah dari kiblat itu, dari Ka'bah ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis kembali lagi kiblatnya ke Ka'bah, itulah kabiratun, sungguh sangat berat, ujiannya berat di situ. Illal ladzina hadallah, kecuali bagi orang yang mendapat hidayah dari Allah, tetap istiqamah, enggak bergeser imannya sedikit pun. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan adalah Allah tidak mensia-siakan iman kalian. Ai salatakum ila baitil muqaddas, salatmu ngadep Baitul Maqdis, enggak, tetap dapat pahala. Ya, bal yusibukum alaih, tetap diberikan pahala. Li anna sababa nuzuliha as-su'alu amman mata qabla tahwil. Turunnya ayat itu, sabab turunnya ayat itu, ada yang bertanya, ya Rasulullah, orang-orang yang mati waktu sebelum pindah ke Mekah, sholatnya ngadep ke Baitul Maqdis 16 bulan, enggak belum sempat ngalamin perpindahan ke Ka'bah, meninggal. Itu gimana sholatnya tuh? Tetap Allah nggak sia-siain, dapat pahala. Karena urusan ngadep ke Baitul Maqdis kan perintah Allah juga. Ya, karena ada yang bertanya begitu. Jadi para sahabat-sahabat yang meninggalnya waktu sholat ngadep Baitul Maqdis, bagaimana ya Rasulullah? Tetap diberikan pahala. Ini ayat turun. Innallaha bin nasi la raufur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih penyayang kepada manusia. Wallahu a'lam. Tanda kasih sayangnya Allah enggak sia-siain amal. Allah enggak sia-siain amal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya 'alaiha namut 'alaiha biha namut insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatillah karami al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi. Jazallahu 'anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu 'anna sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu 'anna sayyidina Muhammadan ma huwa ahlu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa afaq. Hasbunallah ni'mal wakeel, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aghnina bil ilmi, zaina bil hilmi, wa akrimna bit taqwa, jumilna bil afiyah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil